Diawali dengan memperlihatkan seorang yang cukup penting di mana beliau tiba-tiba didatangi oleh sekelompok penjahat yang bermaksud untuk menghabisinya dengan membuat kematiannya seolah overdosis akibat obat-obatan terlarang. Awalnya Anda pasti mengira bahwa para penjahat itu adalah sekelompok pembunuh bayaran profesional, namun Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa mereka semua adalah para narapidana yang masih berstatus tahanan aktif. Dan inilah The Prison. Kisah ini sendiri akan berfokus pada seorang tahanan baru bernama Song Yo-gun. Ini orangnya, namun karena namanya cukup sulit untuk diucapkan oleh lidah kampung saya, jadi kita panggil saja dia John. Dan hari pertama di penjara, John pun sudah berbuat onar dengan menantang semua napi hingga menimbulkan keributan, yang mana akibat kejadian itu John pun mendapat pembulian dari teman satu selnya hingga dikencingi tepat di permukaan bebenguknya. 씨발놈아? 힘들어요? 그래. Saat si John terus membuat ulah, muncullah segerombolan napi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ik-ho. Ini orangnya. Di mana si Ik-ho ini merupakan ketua gangster paling berbahaya di penjara dan merupakan dalang di balik pembunuhan yang kita lihat di awal. Yang kita lihat di adegan awal tadi. Faktanya, Ik-ho memiliki power cukup besar di penjara di mana dia memiliki hubungan dengan bapak kepala sipir sehingga Ik-ho bisa melakukan bisnis dan meraup uang yang banyak hanya dari dalam penjara. Tak ada yang bisa menyentuhnya di dalam penjara ini, entah itu napi atau para sipir, karena selain Ik-ho memiliki aura atau sima yang menakutkan dan sangat disegani, beliau pun sering memberi bantuan kepada para sipir sehingga seluruh orang di penjara tersebut menurut dan tungkul kepadanya. 이런 걸 다. 누구든 그 양반 눈에 나빠. 그럼 빵생활 끝이야. 우리 소정도 함부로 못해. 구라치지 마 좀. 어쨌거나 여기선 아무도 못 건드려. Saat John berada di lapangan, dia pun bertemu lagi dengan tahanan yang pernah mengencinginya waktu kemarin, di mana mereka sempat terlibat percekcokan sampai ada Ik-ho datang. Beliau pun menantang mereka berdua untuk duel dan menyelesaikan masalah ini secara jantan. Dan John meminta sebuah hadiah berupa ayam goreng untuk semua napi jika dirinya berhasil menang melawan tahanan tersebut. 그렇지. Dan hasilnya tentu saja John menang dan dia bisa merasakan ayam goreng sabana yang tidak bisa dirasakan oleh tahanan lain. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah bapak kepala sipir, kebetulan sedang makan bersama seseorang yang punya akses dan informasi ke dunia luar, di mana pria ini adalah salah satu anteknya si Ik-ho yang bertugas untuk mengurusi bisnisnya di luar. Kita panggil saja si antek, seperti ini bebenguknya. Setelah bertemu si antek, Pak Kepala Sipir pun memanggil Ik-ho ke ruangannya di mana beliau memberikan sebuah pekerjaan baru yang diberikan oleh si antek tadi. Dan sebenarnya Pak Kepala Sipir agak khawatir dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya si Ik-ho ini, karena beliau secara tidak langsung telah mengambil resiko besar yang mana jika Ik-ho dan gangsternya ketahuan bisa bebas keluar masuk penjara dan berkeliaran di luar, maka nama Pak Kepala Sipir sendiri akan ikut terseret. Namun karena beliau juga ikut mencicipi uang dari hasil pekerjaan yang Ik-ho dan gangsternya lakukan, dia pun hanya bisa memperingati agar Ik-ho selalu waspada dan hati-hati dalam pekerjaannya. Setelah menganalisa lokasi dan cetakan biru yang diberikan oleh si antek, Ik-ho pun mengutus anak buahnya untuk langsung menjalankan misi, di mana pekerjaan kali ini mereka mengharuskan untuk mencuri sesuatu yang ada di dalam brankas dan membawanya untuk diberikan kepada orang yang memberikan pekerjaan ini. 많이들 대비해서 용철일까지 총 4명이면 충분할 것 같습니다.
Namun saat dalam perjalanan pulang setelah berhasil menjalankan misi ini, salah satu anak buah Iko yang tidak diketahui namanya pun tiba-tiba keluar dari mobil dan kabur dari kelompok mereka karena sudah tidak tahan harus terus hidup dalam lingkaran gangster berbahaya ini. Insiden tersebut pun membuat Pak Kepala Sipir sangat marah sampai-sampai menampar anak buahnya karena jika hal ini ketahuan oleh publik atau polisi, maka reputasi penjaranya akan sangat buruk di hadapan media. Tak lama ada sebuah panggilan telepon yang berasal dari Bapak Kepala Bagian bahwa besok beliau akan melakukan inspeksi mendadak ke penjara ini. 당장 잡아들여. 무슨 수로 써서라도 이씨. 비 들어오는데 왜 거기 서 있어? Yang mana saat hari H tiba, Kepala Sipir pun dibuat gugup dengan kedatangan Bapak Kepala Bagian karena jika beliau melihat ada aktivitas gangster Iko yang mencurigakan di penjara ini, maka jabatannya tentu bisa terancam dicopot. Namun kekhawatiran Pak Kepala Sipir ternyata lebih buruk dari yang dibayangkan karena justru Pak Kepala Bagian bertemu dengan Iko langsung di mana mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain ketika Iko berada di penjara yang lama. Terjadi sebuah ketegangan ketika Pak Kepala Bagian mengambil keuntungan dan mendorong-dorong tubuh Iko untuk memancing emosinya, di mana saat Iko hampir saja kehilangan kendali, muncullah si John yang poporongos menghina petugas, sehingga hal itu membuat ketegangan yang terjadi seketika mencair. Yang secara tidak langsung, John telah berani angkat bicara dan seolah membela Iko dari si Kepala Bagian. Berkat tindakan beraninya tadi, Iko pun menemui John dan menawarinya makan enak, di mana John diajak keluar dari penjara untuk makan sashimi sebagai hadiah atas tindakannya tersebut. Iko sendiri sudah mengetahui asal-usul si John dari informasi yang diberikan sipir bahwa si John ini ternyata diketahui merupakan mantan seorang polisi yang terlibat tabrak lari sehingga dia harus dipenjara dan dicopot dari jabatannya. Namun yang membuat Iko tertarik adalah si John diketahui merupakan polisi yang cukup hebat di mana dia pernah menyelesaikan beberapa kasus dengan sangat baik dan memiliki kemampuan untuk mencari target yang sulit untuk diketemukan. Maka dari itu, Iko pun mengajak John untuk bergabung ke dalam gangsternya dan akan diberikan privilege yang tidak bisa didapatkan oleh para tahanan lain. 나가서 사람 하나 잡아볼래? 너 별명이 저승사자였다며? Dan pekerjaan pertamanya adalah John harus menemukan salah satu anggotanya yang kabur dalam misi pencurian berangkas yang tadi kita lihat, di mana John memanfaatkan beberapa informan kenalannya waktu masih jadi polisi dan akhirnya berhasil menemukan si tahanan yang sempat kabur tersebut. Setelah dibawa ke markas, kita akhirnya akan melihat sifat asli dari sosok si Iko, sang bos gangster ini, di mana dia dengan kejamnya menyuruh anak buahnya untuk gantung diri sebagai hukuman atas pengkhianatan yang dia lakukan. Hasil, si John pun resmi menjadi anggota gangster Bayawak Walungan, di mana John mendapat kepercayaan lebih dari si Iko, sehingga hal itu menjadi sebuah keirian hati dari salah satu anggotanya. 야, 다 같이 한잔하고. Saat terjadi ketegangan, Iko justru membela si John yang notabene masih baru menjadi anggota, sehingga hal itu membuat si senior semakin iri dan dengki hingga dia memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang tahanan yang pernah berseteru dengan si John waktu yang dia mengencinginya lah, yang waktu dikencingi, untuk melengsarkan kekuasaan si Iko di penjara ini. Dan akhirnya kita akan mengetahui siapa sebenarnya si John dan apa tujuannya masuk ke penjara ini, di mana pada adegan ini si John terlihat sedang berada di ruangan kepala sipir dan mengambil sebuah kaset berisi rekaman pembicaraan si Antek bersama kepala sipir. 여기서 뭐 하냐고? 청소 중입니다. Dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa tujuan si John masuk penjara ini adalah untuk membalas dendam sekaligus mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok gangster si Iko ini. Pada adegan flashback ini kita akan melihat si John sedang latihan menembak di kepolisian dan tak lama datanglah sang kakak kandung yang berprofesi sebagai seorang reporter untuk meminta John menyelidiki kasus kejahatan gangster di penjara ini. Namun saat itu dia menolak permintaan tolong kakaknya sehingga saat sang kakak nekat menyelidikinya sendirian, dia pun tewas dibunuh atas perintah dari si Iko.
나 들여보내줘요. Singkat cerita, si Antek pun datang ke penjara untuk menemui Iko, di mana si Antek membawa beberapa narkoba untuk diserahkan ke seorang oknum penegak hukum. Dan saat melakukan transaksi, muncullah si tahanan Cengos bersama pasukannya, di mana kedatangan mereka sudah diatur sesuai rencana yang disepakati dengan si senior yang iri dan dengki terhadap si Iko. Namun saat si Napi Cengos menyuruh pasukannya untuk menyerang, mereka pun nampak ragu-ragu untuk maju karena selain memiliki haki raja, Iko dikenal sebagai seseorang yang sangat sadis dan tak punya hati nurani. 야, 뭐해, 씨발놈들. 저거 다 뻥이야. Hal itu pun dibuktikan ketika dirinya menyiram minyak panas kepada salah satu anak buah si Napi Cengos untuk kemudian mencongkel matanya hingga membuat si Napi Cengos sujud minta ampun. Namun ternyata itu hanyalah tipuan yang mana saat Iko lengah, si Napi pun langsung menikam perutnya hingga Iko tersungkur. Dan saat mereka semua akan menghabisi nyawa Iko, muncullah muncullah si John yang langsung menghajar mereka semua dan berhasil menyelamatkan nyawa si Iko. Iko pun berterima kasih kepada si John atas pertolongannya tadi, sehingga insiden tersebut semakin membuat Iko lebih mempercayai si John. Dan akibat perbuatannya, si Napi Cengos pun dibawa oleh sipir dan harus dipindahkan ke penjara lain, yang mana saat dalam perjalanan, para sipir pun sengaja menurunkannya di tengah jalan dan harus tewas atas perintah dari si Iko. Sadar bahwa insiden kemarin merupakan ulah dari salah satu pengkhianat, Iko pun meminta anggotanya untuk maju dan mengakui kesalahannya, dan saat si senior dengan gentle meminta maaf, dia pun harus kehilangan satu tangannya sebagai hukuman atas pengkhianatan yang dilakukannya. Di sisi lain, kita akan melihat si kepala sipir sedang dipanggil oleh Pak Kepala Bagian, di mana Pak Kepala nampak mulai mencurigai hubungan antara Iko dan si kepala sipir, sehingga si kepala sipir terancam akan dicopot dari jabatannya saat ini. Di saat yang bersamaan, John pun diam-diam membayar seorang sipir untuk memintanya bertemu dengan seseorang secara rahasia, di mana orang tersebut merupakan atasan si John di kepolisian. John pun memberi kaset rekaman pembicaraan si Antek bersama kepala sipir, di mana hal itu diharapkan bisa menjadi barang bukti kuat dalam mengusut kasus kelompok gangster si Iko di penjara ini. 연락책을 받고 있습니다. 단방에 목을 틀어주셔야죠. Kembali ke si Iko yang diminta untuk menghentikan semuanya, di mana Pak Kepala Sipir ketakutan akibat ancaman si kepala bagian tadi dan takut jika pekerjaan kotor mereka nantinya akan ketahuan. Namun sebagai seorang bos gangster yang bijak dan berdikari, Iko pun menawari kepala sipir sebuah solusi atas permasalahan ini, yaitu membunuh si kepala bagian. Sehingga saat dia tewas, tidak akan ada lagi orang yang menghambat bisnis mereka berdua. Bersama seluruh anggotanya termasuk si John, Iko pun keluar dari penjara untuk memburu si kepala bagian, sehingga saat beliau tertangkap, Iko pun langsung meletakkannya dalam sebuah mesin penghancur, sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tanpa pengawet. 잘 계셨어? 장난 이놈 심하잖아, 이 새끼야. 우리 강 소장 강영민이를 교정국장 자리에 올리고 내가 머리를 쳤다고 보실 테니까. Setelah pekerjaan itu selesai, Iko pun mulai mencurigai adanya seorang pengkhianat di dalam kelompoknya, di mana saat Iko memberikan sebuah foto, ternyata itu adalah foto atasan si John di kepolisian yang tertangkap kamera sedang diam-diam mengikuti anak buah Iko di luar. Dan saat anak buah Iko berhasil menangkap atasannya, si John pun tak bisa mengendalikan emosinya ketika mengetahui bahwa atasannya akan dibunuh, sehingga si John akhirnya ketahuan telah menyamar sebagai seorang tahanan. 멈추라고, 이 새끼야. 생각해봤는데 네 형 내가 죽였더라. Tak lama muncullah kepala sipir yang langsung menodongkan pistol ke arah Iko karena dianggap sudah kelewatan dalam bertindak. Namun apa yang terjadi, Iko pun berhasil merebut pistol tersebut dan justru si kepala sipirlah yang harus tewas. 야, 병수야, 네가 오늘부로 소장이다. Untuk menutupi kematian sang kepala sipir, Iko pun berinisiatif untuk membuat si John sebagai pelakunya, di mana si John sendiri dibuat seolah bunuh diri setelah membunuh Pak Kepala Sipir.
Namun sebuah keberuntungan tokoh utama terjadi ketika salah satu napi simpati kepada si John dengan mematikan listrik sehingga si John bisa lolos dan melarikan diri dari mereka. Tak punya pilihan lain, si John pun nekat membakar kebun dan seluruh bangunan penjara, di mana hal itu tentu akan memancing pihak berwajib untuk datang dan memeriksa penjara tersebut. Ketika para tahanan sedang sibuk mematikan api, Iko pun berjalan dengan santai di belakang mereka semua, yang mana dia langsung dikejutkan dengan kemunculan si John di atas menara. Tak ingin membunuhnya dengan cepat, Iko pun dengan sengaja membiarkan si Iko naik untuk kemudian terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Saat para penegak hukum datang, mereka pun meminta si John untuk jangan membunuh si Iko dan biarkanlah hukum yang mengadilinya, sehingga si John tidak jadi menghabisi nyawanya. Dan tak disangka hal itu dimanfaatkan oleh si Iko untuk melumpuhkan si John, di mana saat Iko akan membunuhnya, terlihat ada beberapa sniper mengarah ke tubuhnya yang membuat si Iko tewas diberondong peluru panas. 넌 지옥이다 어울려. Setelah semua selesai, si John tetap harus menjalani hukuman akibat tindakan kriminal yang dilakukannya saat menjadi anak buah si Iko, termasuk tuduhan atas hancurnya bangunan penjara. Di mana si John akan dimasukkan ke dalam penjara penuh anak buah bekas si Iko dan akan menjadi bos baru bagi para anggota gangster tersebut. Tamat.